Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jevina Elkania dari kelas 10F nomor absen 17. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas video yang berjudul Golput tapi pengen Prabowo menang. Alasannya karena materi ini dibawakan oleh komika yang bernama Ridwan. Dan di video kali ini saya akan mengulas video dari Ridwan sekaligus berpendapat terkait isu yang dibahas oleh Ridwan. Nah, Ridwan ini golput karena katanya ia tidak suka dengan alasan demokrasi. Katanya demokrasi itu budaya asing dan budaya Indonesia adalah kerajaan. Karena status sosialnya jelas. Benar, layaknya bangsawan dan budak terlihat dari cendekiawan atau kalangan orang pintar zaman dulu yang mengatur pemerintahan dan yang kurang pintar atau bodoh itu mengatur pertanian atau pekerjaan berat lainnya. Ini merupakan sindiran yang tersirat menurut saya karena itu berarti pemerintahan zaman sekarang itu lebih banyak dipimpin orang bodoh dibandingkan orang pintar, layaknya kalangan yang tertukar. Selanjutnya, tukang kayu. Bisa diperkirakan bahwa ini bukanlah termasuk kalangan cendekiawan atau orang pintar. Sindiran ini ditujukan semata-mata kepada pekerjaan lama dari Jokowi, yaitu Presiden ke-7 Republik Indonesia yang dulunya adalah tukang kayu, lalu berganti profesi atau bisa dibilang naik tahta dari budak menjadi bangsawan. Pasalnya menurut saya tukang kayu adalah pekerjaan yang sama sekali tidak berhubungan dengan pemerintahan ataupun politik. Kemudian Ridwan ini tuh nggak menyoblos karena meskipun ada anak muda yang mungkin Ridwan ini lebih suka lah dengan gaya kepemimpinan dari anak muda atau lebih percaya dengan anak muda. Dan satu-satunya yang masih terbilang cukup muda di antara ketiga paslon itu adalah Gibran. Mengapa ia ragu untuk memilih Gibran adalah karena bapaknya ikutan. Dan maksudnya itu adalah Jokowi sendiri. Karena banyak orang menilai pengaruh Jokowi kuat. Karena Jokowi yang pertama tentu saja ayahnya Gibran. Terus yang kedua masih presiden saat itu. Dan yang ketiga tiba-tiba ada putusan MK soal batas usia yang membuat Gibran itu tiba-tiba bisa maju. Dan ketua MK saat itu entah direncanakan atau tidak punya hubungan keluarga dengan Jokowi. Karena itu muncul anggapan Jokowi itu ikut bermain atau setidaknya memberi jalan meskipun secara hukum tidak terbukti melanggar aturan pemilu. Tetapi walaupun golput, sebenarnya Ridwan ini ingin memilih Prabowo yang berpasangan dengan Gibran, yang mana adalah paslon nomor urut 2 karena katanya beda dari paslon yang lainnya. Paslon lainnya itu ingin perubahan atau perbaikan, sementara Prabowo hanya ingin menang saja tanpa tujuan yang jelas. Dan meskipun Prabowo kalah pun hidupnya akan tetap berlanjut, yang berarti pencalonan diri dari Prabowo ini hanyalah sekedar mengisi waktu luang dari kebosanan. Tetapi Ridwan ingin Prabowo menang karena ia ingin sesuatu yang baru. Pasalnya presiden-presiden sebelumnya juga punya ciri khas, misalnya sangat nasionalis, sangat religius, ataupun sangat sok cantik yang ditujukan kepada presiden kelima Indonesia, yang hanya salah satunya presiden wanita yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan statement yang paling lucu menurut saya adalah gaya Presiden Prabowo yang paling mendekati Pak SBY. Mengapa? Karena mereka berdua sama-sama memiliki jiwa seni. Di sisi lain Pak SBY itu terkenal dengan lukisannya. Mungkin Ridwan bilang Pak Prabowo terkenal pada saat debat atau pidato seringkali menari tari piring transparan. Mungkin Ridwan ini bilang seperti itu karena Pak Prabowo suka bergoyang seperti orang yang sedang menari piring. Bedanya dia tidak benar-benar megang piring. Kata Ridwan sih ini bagus ya karena jadi piringnya nggak jatuh. Yang jatuh hanya harga diri Pak Prabowo aja. Tetapi sebenarnya yang berarti Prabowo itu sedang mempermalukan dirinya sendiri di hadapan masyarakat. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu setuju dengan pendapat ini karena menurut saya bergoyang seperti itu bukan semata-mata ingin dengan sengaja menjatuhkan harga diri. Menurut saya itu tuh hanya sekedar senang-senang atau lucu-lucuan aja. Nah, meskipun saya ini bukan penggemar berat politik, tapi video stand up comedy ini menarik bagi saya karena jangkauan yang diambil tidak terlalu luas dan konflik yang dibahas juga familiar dan sering didengar di kalangan masyarakat. Suara dari komika juga sangat jelas, rasanya seperti alurnya mengalir saja dan menguasai materi. Saya lihat di kolom komentar juga banyak masyarakat yang setuju karena hal-hal yang dibahas memang fakta.